Jadi rebutan di bursa transfer, Joy Pelupelsi disarankan gabung Persib. Peluang besar Persib lolos dari grup Liga Champions. Jeniusnya Bojan Hodak hidupkan potensi pemain redup. Gacor di Persib, Adam Alis jadi pembelian sukses Maung. Gacor di Persib, Adam Alis jadi pembelian sukses Maung. Di bursa transfer, pembelian termahal seringkali mencuri panggung. Tapi pembelian terbaik adalah mereka yang datang tanpa hingar-bingar namun memberi dampak instan. Adam Alis kini dinobatkan Bobotoh sebagai pembelian lokal tersukses Persib musim ini. Mari kita bedah faktanya. Puncak pembuktian Adam Alis tentu saja saat laga krusial melawan Selangor FC di Liga Champions Asia II. Dia tidak hanya bermain baik, dia keluar sebagai man of the match. Gol indah yang ia cetak bukan sekedar gol keberuntungan, itu adalah gol yang menunjukkan ketenangan, teknik, dan visi bermain. Saat didatangkan, ekspektasi terhadap Adam Alis mungkin tidak setinggi pemain bintang lainnya. Ia datang sebagai pelengkap skuad, seorang pekerja yang diharapkan menambah kedalaman. Namun, di tangan Bojan Hodak, Adam Alis bertransformasi. Ia bukan lagi sekedar pelengkap, ia adalah pembeda. Bobotoh menyebutnya pembelian lokal tersukses bukan tanpa alasan. Di era sepak bola modern yang gila-gilaan soal harga, menemukan pemain lokal yang langsung nyetel dengan skema pelatih konsisten di dua kompetisi La Liga dan Asia dan langsung memberi kontribusi gol krusial adalah sebuah anugerah. Adam Alis membuktikan bahwa nilai seorang pemain tidak diukur dari harga transfernya, tapi dari kontribusinya di atas lapangan. Dia adalah definisi efisiensi. Dia bekerja dalam diam, namun hasilnya terdengar nyaring di seluruh stadion. Performa Adam Alis ini sekaligus menjadi standar baru bagi rekrutan lokal Persib. Ini bukan lagi soal nama besar, tapi soal karakter yang tepat untuk sistem Bojan Hodak. Kita semua tentu berharap konsistensi ini terus berlanjut. Peluang besar Persib lolos dari grup Liga Champions. Kemenangan 2-0 atas Selangor FC di GBLA beberapa waktu lalu ternyata bukan sekedar 3 poin biasa. Kemenangan itu adalah kunci yang membuka pintu kelolosan Persib Bandung ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Situasi di grup G kini benar-benar menguntungkan Maung Bandung. Persib kini memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri. Kemenangan atas Selangor yang notabene adalah salah satu rival terkuat di grup membuat posisi tawar Persib sangat tinggi. Mereka tidak perlu lagi bergantung pada hasil tim lain, sebuah posisi mewah di kompetisi seketat Liga Champions Asia. Mari kita lihat skenarionya. Persib hanya butuh menjaga konsistensi di laga sisa. Laga kandang berikutnya wajib diamankan, dan setidaknya mencuri poin di laga tandang. Jika ini bisa dilakukan, tiket 16 besar hampir pasti di tangan. Ini bukan lagi sekedar mimpi atau target realistis, ini adalah kenyataan yang ada di depan mata. Apa yang berubah? Persib kini tampil dengan mentalitas yang berbeda di kancah Asia. Mereka tidak lagi terlihat gugup atau inferior. Mereka bermain sabar, taktis, dan sangat klinis, persis seperti arahan Bojan Hodak. Lolos dari fase grup bukan hanya soal gengsi, ini soal poin koefisien AFC untuk Liga Indonesia, soal pendapatan klub yang meningkat drastis, dan soal menaikkan level serta citra Persib di mata sepak bola Asia. Selangkah lagi, perjuangan memang belum berakhir, tapi jalan menuju babak gugur kini terbentang jelas. Persib hanya perlu fokus dan tidak terpeleset di momen krusial. Jadi rebutan di bursa transfer, Joy Pelupelsi disarankan gabung Persib. Meski kompetisi sedang berjalan intens, radar bursa transfer tidak pernah mati. Satu nama panas kini muncul ke permukaan, Joy Pelupelsi. Gelandang bertahan berpengalaman ini kabarnya jadi rebutan dua rival abadi, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ini adalah rumor transfer yang sangat masuk akal. Joy Pelupelsi adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh hampir semua tim besar Super League. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, termasuk di kasta atas Liga Belanda, Belgia, dan Inggris, ia adalah prototipe gelandang pengangkut air modern.
kuat dalam bertahan, tenang dalam menguasai bola, dan punya visi distribusi yang matang. Persija jelas butuh sosok penyeimbang di lini tengah mereka. Tapi banyak pengamat menyarankan agar Pelupesi lebih memilih Persib Bandung. Kenapa? Ada beberapa faktor kuat. Pertama, Persib saat ini berada dalam proyek yang lebih stabil dan jelas arahnya di bawah Bojan Hodak. Kedua, dan ini yang paling penting, Persib bermain di kancah Asia. Tampil di AFC Champions League 2 adalah panggung yang jauh lebih menarik bagi pemain sekaliber Pelupesi ketimbang hanya fokus di liga domestik. Apalagi, manajemen Persib dikenal tak pernah menunggak gaji pemain. Bayangkan, jika lini tengah Persib diisi oleh trio McClough, Tom Hai, dan Joy Pelupesi, itu akan jadi salah satu lini tengah paling menakutkan di Super League bahkan di level Asia. Ini menunjukkan ambisi Persib, mereka tidak cepat berpuas diri. Mereka terus mencari cara untuk memperkuat tim, bahkan saat sedang di puncak performa. Tentu ini masih sebatas rumor panas. Tapi jika Persib serius dan Pelupesi mencari tantangan di level tertinggi, kepindahan ke Bandung adalah opsi yang paling logis. Kita tunggu saja apakah manuver transfer ini akan jadi kenyataan. Jeniusnya Bojan Hodak, hidupkan potensi pemain redup. Apa sih sebenarnya parameter seorang pelatih jenius? Bukan cuma soal berapa banyak trofi yang ia menangkan, tapi juga kemampuannya mengeluarkan potensi terbaik dari pemain yang dianggap biasa saja atau bahkan sudah habis. Bojan Hodak adalah master dalam hal ini. Kita tidak sedang melebih-lebihkan, mari kita lihat buktinya. Nama pertama tentu saja Adam Alizé. Di klub sebelumnya, Adam Alizé adalah pemain bagus, tapi tidak pernah benar-benar meledak. Di tangan Bojan Hodak, ia diberi peran yang spesifik, kepercayaan penuh, dan hasilnya kita lihat sendiri. Yaps, salah satunya menjadi MOTM di Liga Champions. Nama kedua yang paling kentara adalah Teja Paku Alam. Ingat musim lalu, Teja mengalami penurunan performa, membuat beberapa blunder, dan akhirnya kehilangan posisinya sebagai kiper utama. Banyak yang mengira karirnya di Persib sudah selesai. Tapi Bojan Hodak datang. Dengan rotasi yang adil dan sistem pertahanan yang solid, Hodak perlahan mengembalikan kepercayaan diri Teja. Kini, Teja kembali tampil solid, melakukan penyelamatan krusial, dan kembali ke performa terbaiknya. Ini bukan kebetulan, ini adalah sentuhan Midas ala Bojan Hodak. Ia adalah pelatih yang tidak hanya fokus pada taktik, tapi juga pada psikologi pemain. Ia tahu cara membangunkan pemain yang sedang tertidur. Ia tidak membuang pemain yang redup, ia mencari cara membersihkan debunya agar kembali bersinar. Kemampuan inilah yang membuat Persib begitu sulit dikalahkan. Mereka tidak bergantung pada satu atau dua bintang. Bojan Hodak telah mengubah seluruh skuad menjadi kolektif yang berbahaya. Kita semua tentu bertanya-tanya, siapa lagi pemain yang akan dilahirkan kembali oleh sang mastermind ini?